Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Eka Putri dengan NPM 224-125 Manajemen 22A. Saya akan mempresentasikan dari materi hukum bisnis berjudul lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yaitu meliputi dengan kebutuhan akan modal usaha. Modal tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi. Bila produksi meningkat, maka berarti pertumbuhan ekonomi meningkat. Maka adanya kendala untuk menyediakan kolateral atau jaminan. Pengertian, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dalam modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, dan itu berada pada pasal 1 butir 1 Kepres nomor 61 tahun 1988. Dasar hukumnya itu meliputi ada Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan SK Menke RI nomor 1257 KMK 013 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Jenis lembaga pembiayaan itu terdiri dari sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, pajak piutang dan usaha kartu kredit, dan terakhir pembiayaan konsumen. Lalu ada sewa guna usaha atau leasing. Badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Dasar hukumnya itu berlaku pada Menke nomor 1169 KMK 01 tahun 1991 tanggal 27 November tahun 1991 yang mencabut SK Menke RI nomor 48 KMK 01 tahun 1991 tanggal 19 Januari tahun 1991. Lalu ada dua pihak dalam perjanjian leasing, yaitu leaser, yaitu perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari materi keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Lessor adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dalam pembiayaan lessor. Dalam pasal 9 Kemenku nomor 119 tahun 1991 dinyatakan setiap transaksi leasing wajib diikat dalam suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat seperti yang diatur dalam ayat 2 dan 3 pasal tersebut. Jenis usaha sewa guna usaha itu ada sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease, yaitu suatu leasing di mana lease menentukan jenis dan spesifikasi dari barang yang dibutuhkan, melakukan negosiasi dengan supplier, sedangkan leaser hanya membayar harga barang. Opsi yang ada adalah opsi membeli dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal. Lalu opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka nilai sisa barang modal yang disewa menjadi dasar penetapan piutang sewa guna usaha. Sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, yaitu usaha leasing di mana si lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lease untuk jangka waktu tertentu. Contoh leasingnya adalah misalnya finance lease, yaitu seorang pengusaha membutuhkan armada truk. Dalam penyediaan armada truk tersebut dibantu oleh lembaga pembiayaan, asumsi harga truk tersebut 200 juta dari dealer yang dibutuhkan 6 truk sehingga total 1,2 miliar. Bila dibantu dengan finance lease dengan jangka waktu misalnya 5 tahun dengan keuntungan sebesar 50 juta per truk dan nilai residu sebesar 300 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. 1,2 miliar ditambah 6 kali 50 juta dikurang 300 juta, lalu 5 tahun itu dikali dengan 15 bulan, jadi hasilnya adalah 20 juta per bulan yang harus dibayar pengusaha tersebut kepada leaser untuk memperoleh 6 truk tersebut selama 5 tahun. Pada akhir 5 tahun, pengusaha dihadapkan untuk membeli sebesar 300 juta atau diperpanjang ulang sebesar sisa residu. Modal ventura, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal
ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang ada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengembangan berbagai pengguna teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri, dan yang terakhir membantu pengalihan perusahaan. Lalu ada penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Lalu ada penarikan kembali penyertaan modal divestasi oleh perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya dilaporkan kepada materi selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilaksanakan. Perusahaan perdagangan surat berharga. Badan usaha yang dilakukan kegiatan perdagangan surat berharga seperti pedagang efek atau sekuritas. Perusahaan anjak piutang factoring company. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek atau perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Perusahaan kartu kredit atau badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dalam menggunakan kartu kredit. Perusahaan pembiayaan konsumen itu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Itulah penjelasan dari lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis mata kuliah hukum bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.